Cabin Crew Wah. menulis ini dimulai tanggal 31 Januari 2020. Ide awalnya itu udah lama banget ya, karena kan setiap kita terbang itu selalu dengan kru yang banyak, karena saya terbangnya wide body, Ya. bisa 14 lebih krunya. Dan setiap kru aja pasti punya cerita. Iya. Itu baru satu kru dan baru satu penerbangan, misalnya Jeddah Kairo gitu. Iya. Saya berpikir itu baru satu kru. Bagaimana kalau setiap hari kan kita selalu terbang ya, entah itu Jeddah Riyadh, entah itu Jeddah Kairo, Jeddah Surabaya, atau ya kemana aja deh. Iya. Itu baru satu airlines di tempat maskapai saya bekerja. Gimana kalau maskapai-maskapai yang lain juga ikutan? Betul. Tadinya memang awalnya hanya cerita-cerita saya, awalnya ya. Betul. Terus saya pikir pasti semua cabin crew punya ceritanya masing-masing. Pasti mereka pernah mengalami hal-hal yang seperti saya tadi, misalnya ke cockpit window itu yang crack Iya, itu. iya. Dan dari situlah saya ngajak pertama teman-teman yang saya kenal dulu ya, teman-teman yang pernah saya kenal, baik masih di airlines yang sama, di bendera yang sama, atau mereka sudah resign pindah ke maskapai seberang. Iya. Nah, ini gue agak menyinggung sedikit tadi kan masalah cabin crew menulis. Wah, Iya. ternyata seorang Mbak Ratri Handayani ini seorang yang memiliki kreativitas tanpa batas nih, gengs. Kenapa? Waduh, terima kasih. Karena karena di era pandemi pertama, wah, lo balik ke Indo, lo stay di Indo dulu sampai menunggu kabar, ternyata lo memiliki cara tersendiri nih untuk lo bisa menyampaikan sesuatu di industri lo, di bidangnya lo nih, ya kan. Seorang Dunia cabin aviasi untuk crew, orang awam ya. iya, seorang cabin crew yang berbagi cerita melalui digital nih. Dan gue pikir, wah, ini Mbak Ratri nih berbagi cerita tentang pengalaman dia doang nih. Ternyata enggak loh guys, dia nih hebat loh menurut gue. Mau itu orang istilahnya lo kenal atau enggak, tapi memiliki pekerjaan yang sama, itu boleh berbagi cerita di situ. Istilahnya intinya gitu ya, Mbak. Iya. Iya, iya. Keren banget loh. Gua pas ketemu seorang Mbak Ratri ini orang perlu gue ajak ngobrol nih. Terima Hebat. kasih. Apalagi sekarang jalan, istilahnya gini, digitalnya itu jalan gitu ya, Mbak ya. Jadi nggak Iya, sekedar iya. hanya mencari cerita, terus udah lo kumpulin aja gitu, tapi lo bagi juga di platform-platform sosial media gitu. Itu keren banget sih. Iya. Lu punya Justru website, ya kan? iya, awalnya sih memang tadinya ini justru dibuatnya sebelum masa pandemi, Mas. Oh, Saya udah iya, planning ya, mulai ya? Cabin Crew Wah. menulis ini dimulai tanggal 31 Januari 2020. Ide awalnya itu udah lama banget ya, karena kan setiap kita terbang itu selalu dengan kru yang banyak, karena saya terbangnya wide body, Ya. bisa 14 lebih krunya. Dan setiap kru aja pasti punya cerita. Iya. Itu baru satu kru dan baru satu penerbangan, misalnya Jeddah Kairo gitu. Iya. Saya berpikir itu baru satu kru. Bagaimana kalau setiap hari kan kita selalu terbang ya, entah itu Jeddah Riyadh, entah itu Jeddah Kairo, Jeddah Surabaya, atau ya kemana aja deh. Iya. Itu baru satu airlines di tempat maskapai saya bekerja. Gimana kalau maskapai-maskapai yang lain juga ikutan? Betul. Tadinya memang awalnya hanya cerita-cerita saya, awalnya ya. Betul. Itu saya pikir pasti semua cabin crew punya ceritanya masing-masing. Pasti mereka pernah mengalami hal-hal yang seperti saya tadi, misalnya ke cockpit window itu yang crack Iya, itu. iya. Dan dari situlah saya ngajak pertama teman-teman yang saya kenal dulu ya, teman-teman yang pernah saya kenal, baik masih di airlines yang sama, di bendera yang sama, atau mereka sudah resign pindah ke maskapai seberang. Iya. Responnya cukup baik ya. Dari teman-teman sendiri, terus teman saya bilang, gue punya teman loh, teman gue ini juga seneng nulis, gini-gini, coba deh ajak. Akhirnya lama-lama secara alami itu dari mulut ke mulut. Iya. Terus akhirnya saya juga berpikir saya bikin challenge ya, tiap saat beberapa waktu saya bikin challenge, misalnya ceritanya tentang temanya tentang haji, Hajj Memories Challenge, apalagi tahun ini nggak ada haji flight. Iya. Kemudian ada lagi kalau yang sekarang tentang entrepreneur, karena kan kebanyakan banyak yang punya usaha dadakan ya, cabin crew ya, banting Betul. setir. Betul. Terus saya bikin seperti itu. Bahkan cerita horor juga ada, Bang. Oh gitu.
Waduh. Cerita horor di pesawat pun akhirnya kita Ngeri bikin. juga ya. Maksudnya tadinya nih saya bikin polling juga, mau nggak dibuat cerita, karena sebenarnya tidak semua mau menceritakan, karena ini memang benar-benar Iya. terjadi dan mungkin untuk demi kenyamanan, biasanya mau cerita ini orangnya udah resign. Oh iya, karena takutnya bawa brand-nya kan, gitu kan. Iya, dan saya juga memberi kemudahan buat teman-teman yang mau cerita tapi tidak menyebutkan nama maskapai Iya. atau orangnya tidak ingin disebutkan, itu tidak akan saya tag, tidak Oh saya gitu. mention. Bahkan Iya. sampai kotanya misalnya dari mana ke mananya mungkin bisa apa ya, agak Di-hide lah. disamarkan Iya, gitu ya, di-hide lah ya. di-hide. Mhm. Ya, karena tidak ingin orang jadi, atau mungkin kejadian di hotel gitu ya, Iya. karena tidak ingin terjadi, saya juga nggak mau sampai terjadi protes atau gimana. Jadi sebelum itu udah saya tanya, ini nggak apa-apa di namanya disebutkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, atau kotanya atau nama airlines-nya atau segala macamnya. Jadi Iya. ternyata semua tuh punya ceritanya masing-masing yang menurut saya luar biasa. Jadi Iya. gini juga, Bang, kita tuh kadang-kadang kalau lagi terbang yang long flight, Yes. selesai, kita kan suka boring ya, Iya. penerbangan masih panjang, sedangkan kita servis kedua masih lama. Supaya nggak ngantuk, kita kadang-kadang duduk di jump seat ya, Iya, iya. kru itu punya jump seat atau galley. Nah di galley itu kita saling ngobrol. Gue kemarin terbang, ya boleh dibilang gibah juga tapi bermanfaat ya. Biar nggak ngantuk ya kan? Tapi gibahnya bermanfaat karena yang kita omongin adalah diri kita sendiri. Iya, nggak ngomong Pengalaman orang. terbang kita, Iya. bukan ngomongin orang gitu. Wah, gue Cerita. kemarin terbang ke sini gini, kejadiannya gini, misalnya mengalami turbulence atau dikompresi atau apalah, atau cerita tentang pengalaman pribadi. Tahu nggak, gue sebelum jadi cabin crew, gue tuh dulunya jualan pizza loh, gitu. Yang Oh. menurut saya cerita-cerita seperti itu adalah cerita-cerita yang menarik, gitu Menarik, ya. benar. Gue sebelum kerja sebagai cabin crew, gue tuh sampai harus manggul beras loh, misalnya gitu Iya, ya. iya, iya, Terus iya. gue pernah gagal 13 kali, 11 kali. Jadi orang mungkin suka beranggapan bahwa jadi cabin crew itu gampang. Padahal Gampang. gue, iya nggak gampang. Gue sampai gagal aja 11 kali, 13 kali. Akhirnya kita saling, oh iya Cerita. gue juga, Iya, iya. gue juga, apalagi di maskapai ini susah banget, gini-gini. Nah, cerita-cerita seperti itulah yang gue berusaha merekam. Iya, iya. Wah keren nih ceritanya, apalagi kalau tahu basicnya dia itu memang benar-benar penuh perjuangan ya, misalnya dari desa, Iya. terus dia harus adjust segala banyak hal. Itu saya appreciate banget karena, wih keren banget nih gitu, nggak semua Benar. orang mau cerita pengalaman buruknya, bisa bukan buruk ya, pengalaman susah payahnya gitu, Iya. effortnya untuk bisa Kerja menjadi cabin kerasnya lah crew. istilahnya. Ya, nah dari situlah cerita lo bagus nih gitu ya. Tapi waktu itu belum punya cabin crew menulis. Oh. Belum ada, cuma setiap pengalaman terbang yang berkesan, ya nggak hanya berkesan sih, gue tuh punya apa ya namanya, kayak drafts, notes, Oke. Ya. buat si ini, misalnya ceritanya Catat-catat gitu si, ya. misalnya gue terbang sama Anto, misalnya Anto pernah Iya, iya. cerita dia nemuin gigi Begini gini. penumpang, gigi palsu penumpang copot. Iya. Itu kan kocak tuh Iya, misalnya. iya. Terus gue ceritain di jurnal gitu ya. Terus pada saat mau bikin cabin crew nulis, gue boleh nggak cerita lo gue Angkat gitu. angkat, boleh nggak? Kalau dia berkenan ya gue angkat ya, ntar gue tag nama lo gitu. Tapi kalau dia nggak mau di tag namanya ya enggak. Tapi berdasarkan cerita teman gitu. Seru Keren. sih karena ternyata tiap cabin crew punya ceritanya masing-masing. Every flight has a story. Every Yes. cabin crew has a story juga as well. Bener. Setuju banget ya. Iya. Gue Ya, melihat jadi soalnya. orang awam tahu. Bener, gue Oh sebagai orang gitu. awam lah istilahnya melihatnya, ih gila, keren banget loh ini ngangkat Maksudnya cerita-cerita. di luar dunia aviasi tahu, oh ternyata jadi cabin crew itu Gini ceritanya capeknya loh. begini, Iya. iya. Terus ternyata ada horor juga di pesawat yang orang nggak pernah tahu ya. Jangan sampai deh gue ngalamin. Oh Tapi ya gitu. gitulah ya. Nih Iya. gue kasih lihat ya nih guys nih kalau lo mau lihat, wah ya Mbak. Keren banget. Terima kasih. Anyway ini udah 27.000 loh followernya loh. Keren Ya banget. itu turun naik juga sih, jujur aja turun naik. Ya pastilah sama ya, mengalami banyak. Karena kan kadang-kadang ada juga yang kepo-kepo ya. Bener. Kepo pengen tahu tapi terus ternyata tidak sejalan. Ya nggak apa-apa sih, itu hak masing-masing orang. Tapi Dulu ini bisa lo bikin maintain banyaknya sendiri? adalah, kenapa? Ini lo maintain sendiri Mbak? So far iya, karena kan lagi nggak terbang. Tapi rencananya kalau nanti udah terbang lagi mungkin akan minta tolong ya siapa gitu menjadi
bisa bantu gitu. Kalau buat sekarang sih sepertinya masih sendiri dulu karena ini bagus untuk ini kan latihan menulis juga ya. Kadang-kadang teman-teman yang punya cerita tuh mereka nggak nulis, mereka ngasih tahu lewat voice note. Bener, kan lo yang Atau rangkai kan? iya kayak seperti sekarang nih kita ngobrol, lo punya cerita apa gitu. Gue Iya. nggak bisa nulis nih soalnya ya gue males nulis atau apalah. Ya udah ceritain aja deh lewat video call atau lewat voice note atau apa gitu. Terus nanti oke, gue ceritain dengan gaya bahasa yang versi CCM ya gitu. Iya, It's okay, nggak apa-apa gitu. Keren Itu loh. tadinya dari yang tanpa desain ya, yang cuma sekedar foto, terus akhirnya membuat gue belajar desain dengan semangat. Walaupun desainnya juga desain aplikasi ya, yang langsung Keren loh bisa ya. di template-nya. Iya. Nih. Tuh, Thank kan? you. Iya, ini Wow. tentang writing, entrepreneur writing challenge. Iya betul. Ini warnanya udah ciri khas CCM banget nih. CCM, iya CCM. Ada warna Itu warna seragam maskapai saya, Mas. Oh gitu. Terus nih, wah ini warna Tepat saya ya sebenarnya bukan warna seragam maskapai itu sendiri, tapi saya menggunakan seragamnya itu ada 2 warna. Itu dia. Iya. Karena kan ini kan maskapainya kan charteran. Yes. Nah, jadi kita menggunakan seragam yang disediakan oleh Dari pihak namanya ini. maskapai yang mencarter Maskapai. kita. Iya. Jadi saya punya 2 warna dan warnanya gold itu melambangkan gurun pasir keemasan, warna gurun pasir keemasan ya. Dan Ya. warna biru dangkar itu melambangkan warna ocean dan warna langit. Ya. Iya. Iya. Itu yang buat female crew-nya sih ya. Kalau buat male crew-nya mereka seragamnya warnanya putih aja. Oh gitu. Jadi Ya, beda jadi kalau ya. orang yang tahu, biasanya orang yang udah kenal saya, oh ini warna seragam banget ini gitu. Ini ton warna seragam nih gitu. Iya. Nah kalau Walaupun di sini juga gue lihat banyak cerita-cerita tuh bukan dari pramugari dan pramugara aja gitu ya. Apa iya. ada kayaknya ini ada pilot ya Mbak ya? Iya, nah pilot ini kebetulan dia dulunya cabin crew. Oh naik step dia ya? Wah Iya, jadi dia keren. seorang cabin crew yang akhirnya sekolah Sekolah pilot. pilot, terus menjadi Yang nggak pilot murah itu sekarang ya? ini. Iya. Dan akhirnya ternyata banyak juga orang-orang di luar cabin crew yang pengen nulis, seperti Iya. misalnya selain cockpit crew ini, misalnya ada plane spotter yang orang-orang suka fotografi pesawat take off dan landing, gitu ya, yang di bandara, atau maintenance. Dan kebetulan saat ini CCM atau cabin crew nulis ini membuat ada project nulis buku bareng untuk para aviation lovers. Jadi bukan hanya cabin crew, tapi saya mengajak teman-teman pilot, teman-teman Industri aviasi lah ya. Ya, aviasi. Jadi pengennya tuh di buku itu udah bisa kayak suatu maskapai, mulai dari ground staff. Iya. Ground staff-nya ada, cabin crew-nya ada, kemudian cockpit crew-nya ada, penumpangnya juga ada. Ini nanti ada cerita dari penumpang dan lain-lain. Dari rencananya sih buku ini masih on progress, tapi kita sudah bekerja sama dengan salah satu penerbit dan juga ada mentor menulisnya. Rencananya sih mudah-mudahan ini udah banyak naskah yang masuk. Ini adalah proyek perdana dari cabin crew menulis bersama penerbit. Jadi senang ternyata banyak sekali teman-teman yang suka menulis dan bukan hanya cabin crew. Gue melihat seorang Ratri Handayani ini menginspirasi banyak orang loh. Aduh, makasih Mas. Sebenarnya nggak juga sih. Seneng aja pengen ngumpulin teman-teman yang seneng menulis gitu. Bener. Tapi alhamdulillah banyak. Alhamdulillah ternyata bisa terrealisasi ya. Dan sebenarnya juga ini apa ya? Ide ini juga gara-garanya tahun lalu saya sempat gemes. Karena di tahun 2019 banyak sekali berita miring atau negatif mengenai cabin crew. Mungkin Mas pernah dengar ya, tahun lalu di akhir-akhir bulan November, Desember, ada skandal. Salah satu maskapai itu, ya kan? Ya, ada berita-berita miring lah yang gue tuh ngerasa nggak semua cabin crew begitu. Mereka tuh harus tahu banyak sekali cabin crew yang berprestasi. Ada yang mantan paskibraka, ada yang atlet, ada yang model, ada yang sukses di bidang apa tuh namanya hidroponik atau di bidang wirausaha. Jadi gue ngerasa orang-orang jangan menganggap bahwa cabin crew atau pramugara itu tanda kutip selalu negatif. Ya, atau selalu orang berpikirnya cabin crew dengan misalnya pilot atau segala macam. Tidak, maksudnya nggak bisa disamaratakan.
Iya. Dan itu kembali ke pribadi masing-masing lagi, individu masing-masing lagi. Kebetulan tahun lalu itu beritanya sangat tidak enak didengar ya, sampai ada acaranya di TV kan. Iya, iya, Terus iya. saya pikir sebagai sesama cabin crew ada perasaan kok sayang ya gitu loh. Iya. Sayang aja gitu loh. Bahwa kalau bisa nih orang-orang juga harus tahu bahwa banyak loh kenapa mereka akhirnya bisa jadi cabin crew, mungkin ada punya kelebihan lain ya, misalnya pinter Benar. pinter nyanyi, pinter nari, pinter bahasa Inggris atau apa. Nah, yang hal-hal yang seperti ini tidak pernah Diangkat diceritakan. gitu. Iya, Betul. kan biasa hal yang jelek selalu cepat Betul. terdengar. Betul. Kalau hal-hal yang baik orang ya sudah lah ya lewat gitu ya. Tapi kalau hal buruk satu aja deh, itu keangkatnya cepet dan kayaknya lebih cepat menyebar. Di share-nya tuh lebih Benar. bombastis gitu Lebih loh. lebih gimana gitu ya kan. Mm-mm. Padahal yang Terus kayak ada perasaan kecewa gitu, wah nggak boleh nih gitu. Orang harus tahu di luar aviasi bahwa ada loh pramugari, tapi dia juga artis, misalnya selebgram. Tapi kenapa dia tetap mau jadi pramugari? Padahal mungkin dengan profesi artisnya dia bisa mendapatkan materi secara lebih banyak gitu. bagi Atau ya. ya banyak juga mantan putri putri Indonesia atau putri Oh. pariwisata, itu banyak ceritanya ada di cabin crew menulis. Iya, iya, Jadi iya. sebenarnya banyak pribadi-pribadi tangguh, dan menurut saya tidak semua orang bisa menjadi cabin crew karena memang secara mentality kita tuh selalu diberikan training bahwa kita harus survive dalam keadaan apapun. Iya. Sekarang ini kan saya sedang mengalami turbulensinya tapi di darat. Betul. Karena lagi Dan pandemi. bagaimana, iya, dan saya lihat teman-teman saya mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bahwa mereka harus survive. Kalau biasanya kita belajar survive di laut kalau terjadi pendaratan darurat di air, atau Iya. survive di hutan kalau Iya. misalnya pesawatnya jatuh di hutan, atau survive di gurun. Nah, sekarang Iya. ini adalah survive yang sebenarnya di darat. Benar, benar, benar. Ini benar-benar lagi survival banget nih sekarang ya. Iya. Nah, Dengan cara ini juga mendistrak pikiran saya yang sedih karena nggak terbang lagi. Jadi saya punya pikiran yang positif, oh saya harus ngapain ya yang berguna buat saya pribadi juga buat teman-teman semua. Dan saya ketemu ternyata inilah tempatnya. iya. Dan kalau boleh dibilang ngejalanin ini sendiri tuh di era begini kerepotan nggak sih, Mbak? Lo ngurusin brandingnya sendiri, lo desainnya sendiri, lo cari materi sendiri istilahnya. Sebenarnya cukup merepotkan juga ya, karena sebenarnya semuanya itu trial and error buat saya. Ya. Saya sempat berapa kali ganti warna gitu ya, oke warnanya kurang dapat gitu. Oke ya, kurang dapat gitu. Sampai akhirnya, tapi di situ saya melihat perjalanan, oh berarti memang saya melaluinya tuh semua melalui trial and error. Yang kalau misalnya mau lihat dari bawah ya, mau scroll down ke bawah tuh mulai dari awal yang tadinya tanpa warna, desain, tanpa tagline. Kalau sekarang kan ada kan cabin crew menulis keep writing, keep inspiring gitu ya. Dulu belum ada. Terus mulai dari yang single image, sekarang ada carousel. Terus ya segala macam itu menurut saya merupakan suatu sejarah juga sih ya. Saya bisa melihat oh begini toh ya dari awal. Jadi memang semuanya dilalui dengan proses ya. Proses. Tapi saya yakin memang sebenarnya satu saat saya pasti butuh tim sih ya, nggak bisa sendirian. Ini mungkin karena saya lagi belum terbang aja. Iya. Tapi udah terbang saya pasti butuh tim. Keren banget loh ini bisa begini. Gue ngeliat juga tuh ada travel agent jadi cabin crew. Wah. Iya, benar. Ada juga orang yang udah bangun ini akhirnya beralih gitu ya. Iya. Dan sekarang kepake lagi, balik lagi jadi travel agent. Travel agent itu lagi. Banyak juga. Nah, istilahnya kan kalau bisa dibilang nanti kalau lo masuk podcast juga semua kan kalau di handle sendiri tuh istilahnya jadi takutnya nggak kepegang juga. Iya. Nah, makanya lo rencana untuk membangun tim nantinya ke depan. Karena menurut gue gini Mbak, platform lo di CCM tuh itu udah gede banget di Instagram. Jadi lo udah punya masa, lo udah punya market. Kalau itu juga nggak jalan, kayaknya sayang gitu. Iya, betul. Kalau lo mau fokusin pun bikin podcast, tapi secara visualnya adanya di Instagram juga nggak masalah sih menurut gue. Kayak lo bikin Instagram live, tapi kan ada audio yang bisa lo ambil. Sebenarnya di situ bisa lo take untuk lo buat jadi podcast. Oh iya. Itu juga keren loh. CCM kan selalu ada live IG. Iya, makanya gue kan lo ada live nih. Gue bilang, ini udah jadi materi nih untuk lo jadi bikin podcast gitu. Wah keren banget nih gue bilang nih si Mbak Ratri nih. Semuanya tuh udah punya gitu.
Iya. Tinggal how Mungkin nanti to-nya ke aja. depannya. Bener. Iya. Keren. Rencananya sih memang begitu ya, karena kan nggak mungkin juga gue jadi orang yang one man show gitu ya, nggak mungkin. Pasti butuh Tim bantuan, ya. pasti butuh tim ya. Tapi karena mungkin sekarang masa pandemi ini masih agak sulit ya, Iya. gue Lo juga masih belum bisa terbang pakai sendiri lagi. juga. Tapi rencana kedepannya ada sih, mudah-mudahan nanti pelan-pelan. Makanya kan ikut ikut Iya, podcast. kursus podcast bersama master itu kan, Iya. itu tujuannya itu ke depan jangka panjang sambil ngambil materi. Benar. Tapi memang semuanya memang harus dimulai sih ya. Kalau memang menunggu waktu yang tepat, nggak akan pernah ada waktu yang tepat. Yes, harus ada tekad. Kalau Iya. terus yang kedua nekat. Nah, Ya, betul itu yang gue Bang. jalanin soalnya. Iya, sama. CCM juga tekad dan nekat. Iya. Setuju banget. Itu bahasa yang oke banget loh. Maksudnya pas banget. Bener. Ntar kalau udah juga sebenarnya nekat. Kalau udah gede, udah bisa menghasilkan, udah bisa dapat endorsement, dibikinlah akad. Amin. Amin. Ya kan? Kalau gue nekatnya bisa dibilang adalah nekatnya apa? Karena kan dunia aviasi sedang mengalami keruntuhan ya, bukan keruntuhan lah ya, kegoncangan, goyang. Jadi sempat ada hal negatif yang terpikir gimana bisa dapat cerita, orang-orang aja pada nggak terbang. Itu sempat terpikir, ya orang-orang aja lagi sedih, ya maksudnya lagi berusaha untuk survive. Lu mau cerita apaan? Teman-teman lu udah nggak ada yang terbang rata-rata. Kalau yang di maskapai luar ya, kalau maskapai di sini mungkin masih banyak beberapa yang terbang. Tapi justru saya pikir, oh ya udah, mungkin emang nggak bisa banyak dapat cerita seperti zaman dulu orang-orang masih terbang. Tapi paling nggak pasti ada yang bisa diceritain. Mungkin itu memori atau sekarang ini ya yang banyak orang berbisnis, wirausaha. Sampingannya lah istilahnya. Iya. Ya mudah-mudahan akhirnya banyak juga yang mengirim cerita ke depannya. Jadi tujuannya kan ingin sharing, tujuannya adalah memberi motivasi. Berbagi. Jadi jangan sedih terus gitu. Pertama sedih loh, Bang, maksudnya nggak terbang karena itu udah jadi lifestyle kita kan setiap hari, terus tiba-tiba aja ada yang terhenti, terus adalah perasaan down itu juga pasti ada, tapi dengan adanya ini kan semangat lagi ya. Oh, betul. Ya, banyak yang merasakan hal yang sama. Keren. Jadi dengan adanya thank you dengan adanya platform akun ini kita ngerasa satu komunitas gitu loh. Jadi engagement-nya hidup lagi gitu. Iya, gue nggak sendirian loh, gue nggak sendirian. Banyak yang juga dirumahkan, banyak yang juga lagi nggak terbang, banyak juga yang lagi berbisnis, tapi kita semua punya semangat yang sama. Suatu saat dunia aviasi bangkit lagi. Betul, setuju Mbak, keren.